Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir kembali di podcast kelompok 2 episode ketiga. Kali ini episodenya sedikit spesial karena kita akan bertema episode evaluasi. Karena kenapa disebut episode evaluasi? Dikarenakan kita akan mereview apa saja yang sudah kita pelajari terkait agenda satu ini selama 4 hari. Oke, sebelum dimulainya podcast ini, tak lupa saya ingin berpantun terlebih dahulu. Pergi ke Bekasi sambil berlari. Cakep. Cakep, Lupa sesuatu, akhirnya putar balik. cakep. 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 Mari evaluasi apa yang sudah dipelajari untuk ke depan yang lebih baik. Oke, seperti biasa, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh para expert-expert yang setia menemani saya, seperti pada episode-episode sebelumnya. Yang pertama ada Mbak Awalin Rohmatunisa, ada Mas Anggi Moto Satria, ada Mbak Clarin Sabita Hanin, serta Mas Dafa Alam Hussein. Oke, seperti kita tahu ya teman-teman, kita sudah belajar banyak hal ya terkait agenda satu selama 4 hari ini. Kita mulai dari hari pertama ada wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Lalu yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Kemudian pada hari ketiga ada algoritma kebangsaan. Serta di hari keempat ini kita belajar tentang teknik analisis isu. Oke, seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja terkait pembahasan materi yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini. Oke, kita langsung saja mungkin dari materi 1 sampai 4, mulai dari yang wawasan kebangsaan kesiapsiagaan bela negara, materi kedua analisis isu kontemporer, materi ketiga algoritma kebangsaan, serta yang materi keempat teknik analisis isu. Mungkin bisa diawali dari Mbak Awalin ya, terkait apa saja sih yang sudah kita pelajari dari keempat materi tadi? Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih ya moderator atas waktunya. Eh, aku coba menjawab terkait materi-materi yang sudah kami pelajari, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan. Kebangsaan itu kalau di istilahnya yaitu kayak cara kita ngelihat Indonesia bukan cuma dari peta tapi juga dari secara keseluruhannya, yaitu bagaimana cara pandang kita memandang negara Indonesia secara luas, penuh perbedaan, tapi memiliki tujuan yang sama. Lalu selanjutnya pengertian bela negara itu antara lain merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilandasi atas kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa dan negara. Hal ini juga tidak selalu identik dengan mengangkat senjata atau secara militer, tapi juga dapat melalui kedisiplinan bekerja, taat hukum, menjaga persatuan, melawan korupsi, ataupun berkontribusi dalam pembangunan. Untuk selanjutnya, terkait pengertian dan analisa isu kontemporer. Di sini yang dimaksud isu kontemporer yaitu eh, isu-isu terkini yang memiliki dampak untuk kedepannya. Dengan analisa isu kontemporer sendiri merupakan proses pengidentifikasian, memilah, dan memahami masalah-masalah aktual yang sedang berkembang di masyarakat atau isu-isu yang sedang booming, sedang viral atau kekinian, lalu mencari cara terbaiknya untuk merespon. Isu-isu ini bisa berupa sebuah ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan yang biasa kita sebut dengan AGHT. Kemudian untuk algoritma, Algoritma kebangsaan. Ada yang mau ditambahkan mungkin Mbak Alin? eh, Kita sambil diskusi aja ya kalau teman-teman. Hmm. ya, kalau terkait algoritma kebangsaan yaitu merupakan sebuah pola instruksi yang dipakai untuk membentuk sebuah pola pikir, sikap atau perilaku warga negara agar selalu selaras dengan nilai kebangsaan. Di sini nilai algoritma kebangsaan itu antara lain keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan peloporan. Lalu yang terakhir, eh, Terakhir terkait teknik analisis isu. oh ya, untuk teknik analisa isu sendiri
Di sini ada beberapa cara, yaitu seperti menggunakan fishbone diagram, terus teknik USG, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk Mbak Awalin. Oh, selanjutnya mungkin Mbak Klarin bisa menambahkan apa saja yang kita pelajari dari materi 1 sampai ke materi 4 selama 4 hari ini. Monggo dipersilakan kepada Mbak Klarin. Ya, terima kasih Mas Bagas. Menurut saya yang saya pelajari dari hari pertama sampai hari terakhir itu, yang pertama adalah wawasan kebangsaan ya. Seperti yang kita tahu bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman ini penting karena adalah dasar persatuan menjaga integritas bangsa dan mengarahkan setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sementara bela negara itu untuk hari-hari ini tidak hanya tentang angkat senjata saja, tetapi juga sikap, perilaku, dan tindak nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa, menjunjung hukum, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi sesuai profesi dan peran masing-masing. Nah, dalam konteks ini, kita sebagai ASN maupun warga negara, bela negara berarti bekerja jujur, profesional, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sementara nilai-nilai dasar bela negara yang harus kita miliki utamanya adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian kita juga mempelajari terkait isu kontemporer ya. Sementara isu kontemporer sendiri memiliki makna adalah sebagai isu strategis kekinian yang sedang berlangsung dan punya dampak langsung pada masyarakat serta birokrasi. Nah, maka dari itu dalam menghadapi isu kontemporer seperti korupsi, radikalisme, kesenjangan sosial, krisis lingkungan, hingga perkembangan teknologi, wawasan kebangsaan dan semangat bela negara menjadi kunci agar bangsa kita ini tidak terpecah dan tetap mampu bersaing di era global. Dengan pemahaman kebangsaan yang kuat, setiap warga negara diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan, keadilan, dan keberlanjutan Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari tentang perubahan lingkungan strategis, di mana ia memiliki definisi sebagai berikut. Perubahan lingkungan strategis itu kurang lebihnya ialah dinamika global, nasional, sosial, budaya, hingga individu itu sendiri yang mengubah cara pandang, tata kehidupan, serta menuntut PNS dan warga negara untuk bisa beradaptasi, kritis, dan tetap berlandaskan dengan nilai kebangsaan. Contoh lingkungan strategis itu bisa berupa globalisasi, demokrasi, desentralisasi atau otonomi daerah, daya saing nasional, serta perubahan sosial budaya yang semuanya memberi tantangan bagi PNS untuk tetap berpegang pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita juga mempelajari terkait mengidentifikasi isu-isu kontemporer, berarti PNS itu harus lebih peka mengenali fenomena sosial politik, ekonomi, budaya, maupun teknologi yang aktual, sedang berlangsung dan punya dampak strategis terhadap bangsa. Kemudian yang terakhir kita baru saja pelajari itu mengenai teknik-teknik analisis ya. Yang saya ketahui itu kita bisa menggunakan teknik dalam menganalisis isu kontemporer itu selain teknik Delphi, SWOT, analisis dampak dan brainstorming, ada juga teknik USG dan APKL, di mana USG itu sering dipakai untuk menentukan prioritas isu. USG itu sendiri adalah kepanjangan dari urgensi, seriousness, growth. Berarti mendesak, serius, dan berkembang. Siap. Oke, terima kasih kepada Mbak Klarin. Oh ya, Penjelasannya sangat lumayan panjang tapi berbobot sekali ya. kepanjangan ya. Istilahnya penuh daging.
Oke, selanjutnya mungkin kepada Mas Dava Alamuzen dipersilakan apa saja yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini, mulai dari materi 1 sampai dengan materi 4. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk yang saya pelajarin dari awal tuh tema wawasan kebangsaan sama bela negara ya. Intinya definisinya tuh cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang menekankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan nasional di atas pribadi atau golongan. Nah, fungsinya itu wawasan kebangsaan itu jadi untuk menjadi pedoman kita berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan. Dan juga berfungsi untuk menjadi filter terhadap pengaruh globalisasi yang cenderung bisa memecah persatuan. Jadi intinya nilai utamanya itu persatuan, keadilan, solidaritas, gotong royong, sama cinta tanah air. Maksudnya bela negara itu ini gimana kita disiplin kerja, menjaga integritas, inovasi, pelayanan publik yang berintegritas, menjaga lingkungan, bijak bermedsos itu juga termasuk bela negara. Yang yang udah dijelaskan bahwa awalin tadi bela negara tidak hanya melawan agresi fisik, tapi juga menghadapi hoaks, radikalisme, narkoba, dan korupsi. Tema berikutnya isu kontemporer yang merupakan isu aktual, problematik, dan menyangkut kepentingan khalayak luas dan layak dibahas sih. Jadi biasanya berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan keamanan. Jadi isu-isu ini bisa salah satunya cara menganalisanya dengan teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Di mana dari urgency itu seberapa mendesak isu tersebut, seriousness seberapa serius dampaknya bagi masyarakat, lalu growth itu seberapa cepat isu berkembang bila tidak diatasi. Nah, keterkaitannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara itu menjadi filter, wawasan kebangsaan itu bisa menjadi filter agar tidak terpecah oleh isu kontemporer tersebut. Sedangkan bela negara itu sikap kritis, konstruktif, dan partisipatif kita dalam menghadapi isu kontemporer tersebut, bukannya apatis atau anarkis. Sudah, segitu aja, Mas. Kalau ada yang mau Oke, nambahkan. oke, terima kasih Mas Hussein atas apa namanya yang sudah dipaparkan barusan. Yang terakhir untuk Mas Anggimoto Satria dipersilakan apa saja yang sudah dipelajari selama 4 hari ini, mulai dari materi 1 sampai dengan materi 4. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Anggi. Oke, terima kasih Mas Bagas. Iya, jadi sudah semua dijelaskan oleh teman-teman. Jadi saya bisa menambahkan saja eh tentang wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang paling penting bahwa memang secara definitif sudah dijelaskan. Intinya wawasan kebangsaan itu adalah fondasi pemahaman tentang cara bernegara. eh, Apa yang harus dikenali oleh seorang warga negara. Intinya seperti itu. Jadi ibarat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana caranya kita mau menyayangi negara kita kalau kita tidak mengenali wawasan tentang kebangsaan itu sendiri. Jadi itu adalah alasan kenapa kita harus menyayangi negara dan itu merupakan sebuah konsep atau fondasi pemahaman. Nah, terus dan yang paling penting kalau saya yang menjadi concern ketika saya mempelajari wawasan kebangsaan, alasan mengapa kita harus menjaga dan memahami 4 konsensus dasar yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu disorientasi, jadi bahayanya bahwa kalau kita kehilangan arah ketika kita bernegara, pada dari itu kita harus tetap paham tentang konsensus dasar. Terus yang kedua distrust atau ketidakpercayaan, ini sangat berbahaya jika tidak ada sebuah kepercayaan eh, di tengah masyarakat. Terus yang ketiga disobedience atau kekacauan, itu yang berbahaya, terjadi gesekan antara pemerintah dengan warga sipil. Terus yang paling penting itu di yang keempat, disintegritas, itu dampak dari ketiga itu ketika terjadi. Jadi sudah tidak terjadi eh, sinergitas yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, itu bisa menjadi hal yang dapat memecah belah bangsa. Terus yang kedua berbicara tentang isu kontemporer, yang paling saya concern di situ bagaimana caranya masyarakat kita masih kurang sadar, terlebih khususnya isu-isu tentang
yang ada di sosial media dan media massa. Kita masih sering terlalu gampang untuk mendapatkan informasi tanpa memfilter terlebih dahulu kebenarannya. Maka dari itu sering terjadi hoaks di mana-mana yang bisa menjadi pemicu eh, sebuah negara itu terpecah. Nah, itu dia. Terus berbicara tentang algoritma kebangsaan, intinya yang saya dapati di situ bagaimana kita sebagai ASN bisa membawa dampak di tengah era globalisasi yang saat ini terjadi. Tantangan kita sebagai ASN, bagaimana kita bisa melakukan personal branding yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di sosial media untuk menyebarkan pengajaran-pengajaran tentang nilai-nilai pemahaman tentang Pancasila itu sendiri. Nah, itu yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Terus yang terakhir itu yang saya yang kita pelajari bersama yang saya dapati tentang tahapan penyelesaian isu. Nah, itu tadi ada 4 tahapan. Yang pertama kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu tersebut dengan cara kita eh, kunci dasarnya untuk kita bisa mengidentifikasi yang pertama environment scanning, terus yang kedua bagaimana kita melakukan problem solving, terus kita analytic thinking, jadi memikirkan secara analisanya seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana cara kita memilah dan menepis isu, itu ada caranya dengan teknik APKL dan USG. Terus yang ketiga menganalisis isu. Cara kita menganalisis itu tadi dijelaskan ada 2 caranya. Yang pertama tentang fishbone diagram, terus cara yang kedua itu family tree. Nah, setelah itu semua terjadi, pasti kita bisa mengalternatifkan penyelesaian masalahnya. Nah, itu sudah ada dijelaskan juga tadi caranya. Yang pertama, gap analisis dan terpisan MC Namara. Nah, mungkin itu saja, Mas Moderator, yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Mas Anggi. Wah, penjelasannya sangat oke sekali ya, keren-keren. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali terkait tugas-tugas kita kemarin selama 4 hari ini. Kita mengerjakan apa saja, terus em, bisa dijabarkan satu-satu mungkin. Ada yang masih ingat mungkin dari Mbak Alin, tugas dari hari pertama mungkin. Apa saja? Baik, eh, kalau terkait tugas, kita itu dalam 4 hari ini dibagi menjadi dua, tugas individu dan tugas kelompok. Untuk hari pertama, seingat saya untuk tugas individu kita membuat video secara singkat terkait pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan yang untuk kelompok itu eh, pertama kali membuat video gerakan nasionalisme Kabur Aja Dulu, yang dimana kita membahas tentang fenomena yang sedang marak terjadi akibat eh, kurangnya yang seperti Mas Anggi Moto bilang distrust terhadap negara, di mana banyak orang yang memilih kabur aja dulu, yang dimana pengertiannya itu ya keluar negeri untuk mencari kehidupan lebih baik. Namun eh, dalam esensi video tersebut juga tidak berarti kabur aja dulu ini hanya memiliki dampak buruk, tetapi juga ada dampak baiknya juga. Dan kita membahas dari POV pemerintah, masyarakat, pelajar, dan lain-lain. Untuk hari kedua, tugas yang dikerjakan yaitu tugas individu membuat poster ajakan terkait ASN bela negara, yang mana mengimplementasikan poin-poin infografis ataupun ajakan seruan terkait aksi untuk membela negara Indonesia. Dan tugas kelompok yang diberikan, kita mengerjakan e-learning jurnal berupa podcast tentang tantangan kebangsaan masa kini, di mana podcast tersebut membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia dari sisi pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Untuk tugas hari ketiga, terkait tugas individu membuat artwork dengan tema Bangkitlah PU-ku, Jayalah Bangsaku. Ini juga terkait semangat kita untuk memberikan yang terbaik dengan mengimplementasikan
bela negara dan wawasan kebangsaan yang kita ketahui untuk mendukung kemajuan dari instansi kita yaitu Kementerian PU. Untuk kelompok sendiri kita tugasnya juga membuat learning journal di mana bentuknya tetap podcast tentang what we can do to make PU better and stronger. Di sini kita membahas tentang apa saja yang bisa kita lakukan jika menghadapi suatu permasalahan di dalam instansi kita, dalam contohnya terkait korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Untuk tugas keempat, kita merefleksikan terkait 4 KDB konsensus dasar bela negara yang diterapkan sehari-hari sebagai ASN di Kementerian PU ini. Untuk kelompok, kita membuat survei terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk kelompok 1 dan yang lainnya mendapatkan tema yang berbeda-beda. Dan survei ini juga kita presentasikan terkait hasil analisanya dengan metode-metode yang diberikan eh, seperti seperti yes no questions dan eh, metode lainnya itu. Sudah seperti itu. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari yang lain. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung ke segmen berikutnya. Kalau untuk segmen terakhir ini, langsung saja ya, mungkin terkait kesan-pesan selama pembelajaran Agenda 1 ini. Mungkin ada yang mau mendapatkan. Mungkin Mas Dava Alam Hussein dulu. Gimana selama pembelajaran ini? Apakah ada hikmah yang bisa diambil, kesan-pesannya seperti apa? Oh, bermanfaat betul, Pak. Saya sebelumnya jiwa nasionalis saya kurang betul, Pak. Semenjak masuk CPNS dan pembelajaran 4 hari ini jadi open minded saya, Pak. Jadi nggak kolot bahasanya. Oh, jadi tergugah rasa nasionalisme ya Mas ya. Saya Kalau yang jadi lain Pak, hafal Pancasila, Pak. mantap mantap. Mungkin yang lain Mas Anggi Moto kesan-pesannya bagaimana? Iya, kalau pesan-pesan dari materi yang saya dapati hampir sama. Jiwa nasionalisme saya beda tipis dengan Mas Husin. Tapi itu lagi tadi dijelaskan bahwa di wawasan kebangsaan bagaimana cara kita mau menyayangi negara kita kalau kita sendiri ternyata tidak tahu apa yang harus kita sayangi. Betul Nah, sekali. maka Oh, dari Setuju itu, setuju sama ya. setuju. iya. Ya. Nah, Oke. bagaimana cara kita menyayangi ya kita harus kenali. Mm-mm. Mm-mm. Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang itu tadi. Nah, terus yang paling berkesan bagaimana kita diberikan tugas walaupun cukup banyak, tetapi memberi dampak dan pemahaman-pemahaman yang berlebih. Bagaimana cara kita menjadi seorang ASN yang bisa menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila, terus bagaimana kita bisa berdampak di tengah-tengah masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang baik. Mungkin itu saja, Mas Moderator. Oke, terima kasih Mas Anggi. Mungkin Mbak Klarin ada pesan dan pesan selama pembelajaran Agenda 1 ini. Apakah Iya, mungkin terkait baik tugasnya yang Mas banyak? Bagas. Eh, Ya, dipersilakan, dipersilakan. Ya. ya kurang lebih sebenarnya sama ya seperti Mas Dava dan Mas Andi Moto. Hanya saja saya mau menambahkan di bagian pembelajarannya itu menurut saya kita dibikin jadi lebih aktif ya karena setiap kali pembelajaran kita di mau nggak mau disiapkan untuk siap gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapaknya. Jadi kayak selain selain kita jadi lebih mengerti dengan materi-materi yang diberikan, kita juga jadi lebih mengerti juga karena kita nyari sendiri dan eh, apa ya istilahnya kita jadi lebih matang terhadap isi modul-modul yang disampaikan oleh bapaknya dan interaksi secara aktif aja sih Mas. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih Mbak Klarin, mungkin apa namanya sangat berharga sekali ya mendapat
mendapat apa namanya pembelajaran dari agenda satu ini. Mungkin yang terakhir dari Mbak Alin, eh, ada kesan-pesan yang mau disampaikan juga terkait pembelajaran agenda satu. Iya, Mas Bagus. Kalau saya kurang lebih sama kayak Mas Mbak di sini. Cuma mau menyampaikan harapan saya terkait pembelajaran ini. Semoga kita semua selalu menerapkan apa yang sudah didapatkan dari Latsar terkait wawasan kebangsaan, terus idealisme Pancasila segala macam itu di kehidupan sehari-hari dan menerapkannya saat kita bekerja nanti. Eh, karena itu hal yang paling penting, bukan sekedar teori atau bukan sekedar kelas, tapi bagaimana kita implementasinya di lapangan nanti. Semoga kita semua masih amanah untuk melaksanakannya. Luar biasa Amin. sekali Amin. pesan-pesannya dari Mbak Alin ya. Mungkin bisa dipraktekkan juga untuk teman-teman yang lain. Oke, mungkin sekian dulu podcast kita pada Tunggu dulu, masih ada hari waktu. ini. Mas Bagas belum menyampaikan pesan-pesannya juga, jadi Betul sekalian lah sekali. kan Oh, bisa ini Iya, Mas sekalian jadi Bagas. sekalian sebagai nah, penutup ya, Mas ya. Jadi apa namanya ya terkait itu cocok. mungkin eh, kesan pesan saya untuk apa namanya pembelajaran 4 hari ini, mulai dari materi 1 sampai materi 4, mungkin saya bisa simpulkan seperti ini ya. Kita kan sebagai CPNS nanti kelak akan bisa mengimplementasikan apa yang kita sudah pelajari pada 4 hari ini ya. Karena di mana kita harus paham dulu terkait wawasan kebangsaan, di mana kita berdiri, siapa jati diri kita hidup di Indonesia ini untuk apa, seperti itu. Kita mempelajari terkait empat KDP itu tadi, terus kemudian ada pengertian terkait nilai-nilai bela negara, kemudian kita dapat melihat dan menganalisa isu-isu kontemporer terkini yang menjadi permasalahan selama ini di Indonesia yang sangat-sangat kompleks sekali ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita perlu mempersiapkan diri mulai dari fisik, mulai dari mental, rohani, spiritual, seperti itu, untuk beradaptasi dan memperbaiki segala isu yang disebutkan ses- oleh teman-teman tadi, contoh-contohnya terkait isu kontemporer itu, demi menjadi ASN Kementerian PU yang lebih baik, lebih kuat, dan tentu saja lebih berintegritas. Karena bela negara bagi ASN tidak selalu identik dengan medan perang. Wujudnya adalah pengabdian tulus melalui pelayanan publik, menjaga persatuan, menegakkan hukum, bekerja profesional, serta menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan demikian, ASN berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin itu penutup dari saya. Sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman terkait agenda satu ini. Terima kasih sudah hadir dalam episode kali ini ya teman-teman. Sebelum saya tutup, saya kembali ada pantun. Ayam taliwang, ayam betutu. Cakep. 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 Ditambah sambelnya cabai 2. Bener. Cakep. Terima kasih untuk agenda satu. Mari kita lanjut ke agenda 2. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bagus. Terima kasih, Terima Mas Terima kasih Mas Bagus. Bagus. kasih.